Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, sehat semua. Oke ya. Lupa. Oke. Oke ya. Gini. Untuk hari ini kita belajar mengenai sistem pelumasan ya. Tapi sebelum kita mengarah ke sistem pelumasan, kan kita flashback dulu materi yang sudah kita pelajari. Nah, materi yang terakhir yaitu kita mempelajari mengenai komponen-komponen mekanisme katup. Nah, komponen mekanisme katup itu ada apa saja? Mungkin bisa ada yang bisa menyebutkan. Ayo, ada enggak ini? Komponen mekanisme katup. 1. Mas Rifki Maulana, coba kita flashback dulu. Mas Rifki Maulana, komponen mekanisme katupnya apa? Coba dibuka bukunya, coba dibuka materinya. Ayo. Iya, Pak. Mas Rifki Maulana. Ayo, Mas Rifki Maulana. Hah? Rosker Camp. Oke. Terus Mbak Ika Herliana Putri, komponen mekanisme katup ada apa lagi? Ayo, kemarin kita kan sudah berbicara, belajar ya, baik dijelaskan maupun belajar mandiri di rumah dengan membaca ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan setidaknya masih ingat. Oke. Kira-kira ada yang lain yang bisa itu menyebutkan? Mungkin Mas Firman Ardiansyah. Komponen mekanisme katup. 1. RM. Rocker Arm. Oke. Selanjutnya. Oke, Mas Bagus Norofik. Poros Camp. Oke. Muhammad Fikri. Wah, turu ya. Terus selanjutnya Mbak Asti Wulandari. Mungkin tahu? Salve, Pak. Oke. Terus selanjutnya Mbak Widya Lestari. Ayo, ada lagi? Nah, jadi kemarin ya, komponen mekanisme katup itu ada camshaft-nya,
ada rogor amnya atau pelatuk, ya kan? Terus ada katupnya sendiri, ya kan? Ada katupnya sendiri. Terus ada spring atau pegas, ya kan? Nah, terus ada di sana juga ada istilahnya itu kalau di bengkel istilahnya adalah kuku macan, ya kuku macan atau pengunci, ya dan lain sebagainya. Ya, itu adalah komponen-komponen mekanisme katup. Nah, setidaknya ketika kalian mempelajari komponen mekanisme katup, nantinya kalian bisa memelihara, ya kan? Bisa yang namanya merawat. Merawat apa? Sepeda motor miliknya sendiri. Oh, ini timbul bunyi. Oh, ini timbul ini. Nah, suaranya gemlitik, ada suara-suara yang tidak ada suaranya asing dan lain sebagainya. Nah, kita itu bisa memeliharanya sendiri, gitu loh Mbak, Mas, ya. Nah, kita disiapkan sebagai mekanik itu ya, Mas Ade Fajar. Ada apa Mas Ade Fajar? Enggak, Pak. Kepencet. Oh, kepencet. Oke. Jadi kita sebagai sekolah di SMK itu sebetulnya dipersiapkan, ya, dipersiapkan untuk apa? Untuk bekerja, untuk siap bekerja. Nah, itu, ya. Nah, jadi ketika kalian sudah mempelajari materi A, materi B, materi C, ya, kalian diharapkan itu bisa memelihara motor kalian sendiri, ya, supaya motornya tidak rusak, ya kan? Yang rusak menjadi benar, kan seperti itu. Itu tujuannya seperti itu. Nah, kita sekarang berbicara masalah pelumasan. Ya, berbicara masalah pelumasan. Nah, yang namanya mekanisme katup itu sendiri juga membutuhkan yang namanya apa? Sistem pelumas. Untuk apa? Supaya komponen-komponennya tidak mudah aus, ya, atau mengalami kerusakan. Sudah tampil? Sudah. Sudah tampil? Oke. Jelas enggak? Ya, Jelas enggak? jelas. Oke, jelas. Nah, tujuannya, ya, tujuannya setiap setiap pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuannya adalah ini, ya, melalui belajar mandiri atau melalui pembelajaran baik mandiri dan diskusi, peserta didik mampu melakukan sistem pelumasan dan melakukan praktek penyetelan pompa oli sesuai dengan spesifikasinya. Ini tidak hanya menelaah saja, ya, atau mengidentifikasi kerusakan atau apa, itu tidak, ya. Tapi di situ dari merawat kalian tahu fungsinya, ya, tahu fungsi sistem pelumasan, tahu bagaimana cara merawatnya,
bagaimana cara kerjanya, ya, sampai pada merawatnya. Bahkan komponen-komponennya, jenis-jenis sistem pelumasan itu seperti apa. Nah, di sini ada indikatornya. Nah, ini mengganti dan lain sebagainya. Lah, kita sekarang berbicara masalah fungsi. Fungsi sistem pelumasan. Kemarin sudah dibaca materinya yang saya share di apa? Yang sudah saya share di mana itu? Classroom, Pak. Classroom ya. Sudah dibaca apa belum? Sudah dibaca apa belum? Sudah dipelajari belum? Udah, Pak. Sudah, oke. Nah, setidaknya ketika saya sudah nge-share materi untuk pertemuan hari ini, untuk webinar, kalian sudah tahu arahnya kemana, ya kan? Arahnya kemana pembelajaran ini, gitu ya. Jadi nanti jam 9 lebih 35 apa 40 kita selesai gitu. Nggak usah terlalu panjang ya. Kasihan kuotanya. Nah, fungsi sistem pelumasan itu yang pertama adalah untuk mengurangi gesekan. Ya, untuk mengurangi gesekan. Nah, yang kedua, fungsinya yang kedua adalah untuk apa? Menjaga kebersihan mesin. Terus yang fungsi yang selanjutnya yaitu ada mendinginkan. Yang selanjutnya adalah Kinda ya. Nah, ini merapatkan antar komponen. Ya. Nah, itu adalah fungsi-fungsinya. Nah, kita bahas satu persatu. Tadi ini mengurangi gesekan. Nah, gesekan adalah tenaga yang menghambat yang terjadi di antara permukaan dua benda yang bergerak dan relatif keduanya saling menahan gerakan. Ya. Berarti bergerak tapi saling menahan. Nah, itu yang namanya gesekan. Nah, ketika kalian dulu kalian di kelas 10 belum pernah praktek sih ya, jadinya nggak tahu. Ya. Jadi misalkan gini, ketika ada seorang teknisi atau ada seorang pembuat palu, ya, pembuat palu, itu kalau di sekolah itu biasanya secara manual. Secara manualnya bagaimana? Yaitu dengan cara mengikir. Nah, ketika mengikir itu kan ada gesekan antara dua buah benda. Nah, itu di situ. Itu gesekan. Berarti benda satu dengan benda yang lain bertemu, ya, saling bertemu dan bergerak. Tapi yang di sini kalau yang mengikir itu, ya, ketika mengikir berarti yang bergerak kikirnya, logamnya yang dikikir hanya di diam. Nah, tapi kalau di sini tidak, yang dimaksudkan di sini tidak, berarti dua buah bendanya itu, dua permukaannya itu saling bertemu, saling bergerak, tapi saling menahan gesekan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, terus pelumas dengan pelumasan itu
beda. Pelumas adalah benda yang sesuai untuk mengurangi gesekan yang dapat menimbulkan keausan. Pelumas itu berarti kayak minyak, gitu. Nah, bendanya. Kalau pelumasan adalah prosesnya, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara pelumas dengan pelumasan, ya. Oke ya. Itu ya. Jadi pelumas apa, pelumasan apa, gitu loh. Ya. Jadi bisa membedakan. Nanti ketika ada pertanyaan, jelaskan yang dimaksud dengan pelumas. Nah, nanti kalian menjawabnya proses yang menghambat atau mengurangi terjadinya gesekan. Itu salah, ya. Itu belum benar, ya. Yang benar adalah pelumas adalah benda yang sesuai untuk mengurangi gesekan. Jadi cairan yang digunakan atau benda, ya, benda atau cairan yang sesuai, ya, untuk mengurangi gesekan yang dapat menimbulkan keausan. Ya. Jadi kenapa yang namanya komponen yang ada di dalam kendaraan, ya, khususnya di kendaraan, kita kan teknik otomotif, ya, teknik otomotif berarti kaitannya dengan kendaraan, entah itu sepeda motor ataupun mobil, ya, nah, atau truk atau bis atau apa, itu sama saja menggunakan oli. Di sana hampir semua komponennya itu bergerak, sehingga ketika bergerak maka akan terjadi yang namanya gesekan. Nah, tujuan pelumas adalah untuk mengurangi, ya, untuk mengurangi gesekan. Pelumasan adalah proses yang menghambat atau mengurangi terjadinya gesekan. Jadi dilumasi. Makanya tadi di awal tadi saya ngomong, mekanisme katup itu juga membutuhkan yang namanya pelumasan, tetapi membutuhkan pelumas atau pelumasan, tetapi tidak banyak, ya. Yang penting komponen-komponennya, ya, antar komponen itu tidak saling bergesekan yang nantinya akan membuat keausan, ya, yang akan menimbulkan keausan. Nah, itu makanya kalau misalkan mekanisme katup itu tidak ada pelumasan, maka dia akan bergesekan yang akhirnya akan aus. Kenapa bisa aus? Dikarenakan yaitu tadi gesekan yang menimbulkan panas. Nah, nanti panas itu juga menjadi overhead. Nah, ini ilustrasinya, ya, gesekan pada dua buah permukaan. Yang pertama adalah ini, ya, logam, ya, dua permukaan logam yang saling bergesekan. Nah, ini di sini yang di lingkari merah ini nanti yang itu maksudnya mereka saling apa tadi? Saya lupa. Mereka saling menahan gerakan, ya. Nah, terus di sini, ya, ini ilustrasi banyak asperitis, penyebab friksi. Ya, ini. Terus di sini ada oli, ya, di antara dua permukaan. Nah, ini adalah celah-celah, ya, maksudnya. Nah,
Ini adalah olinya, yang biru tua ini adalah olinya ini, aliran oli. Nah, permukaan logam tidak rata atau mulus, ya. Jika dilihat dengan pembesaran ratusan kali dan terdapat banyak asperities, penyebab gesekan. Nah, jadi ketika dilihat, disorot ke sana, nah itu banyak seperti ini, celah-celah yang seperti ini, ya, yang tidak rata, ya, maksudnya. Dampak yang timbul akibat gesekan yaitu keausan, ya. Aus itu pasti. Kalau tidak kalau gesekannya terlalu terlalu berat, ya, terlalu sering, dan di situ tidak ada pelumasan, pasti akan menyebabkan keausan. Terus yang kedua akan timbul yang namanya panas atau overheat. Nah, terus yang selanjutnya adalah suara bising atau noise. Pasti ada suara-suara yang asing, ya, suara bising dari dalam mesin, ya, entah itu ketukan dari rocker arm ataupun dari bunyi dari gesekan ring piston dengan block silinder dan lain sebagainya. Itu pasti akan terjadi apabila itu tadi kalau tidak ada yang namanya pelumasan. Nah, ini siklus tribologi. Nah, siklusnya ini lubrikan, friction, nah, terus wear, aus. Nah, tribologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gesekan, keausan, dan pelumasan. Nah, ini dari sini gesekan, ya, pelumasan, gesekan sama keausan. Dengan tujuan mengembangkan performa pelumas yang diperlukan untuk meminimalisir dampak keausan akibat terjadinya gesekan. Itu tujuan dari ini tribologi, ya. Jadi pelumasan itu tujuannya adalah untuk meminimalisir, ya, untuk menekan atau untuk merendahkan angka gesekan pada dua buah benda atau logam ataupun komponen yang ada di dalam sebuah mesin. Nah, panas yang timbul akibat gesekan akan terbawa sebagian oleh sirkulasi pelumas di dalam mesin, sehingga dampak kerusakan akibat overheating akan terhindar. Ini panas yang timbul itu sebagian akan dibawa oleh sirkulasi pelumas, ya. Dan nantinya kalau sistem pendinginnya menggunakan sistem pendingin udara, maka akan dialirkan melalui sirip-sirip, ya, akan dibuang melalui sirip-sirip yang ada di kepala silinder. Nah, ini. Nah, akibat terlapisinya permukaan dan juga berfungsi sebagai bantalan antar logam, maka dampak suara bising logam-logam bergesekan akan berkurang. Ya, karena tadi sistem pelumas juga sebagai pelindung, sebagai pendingin, sebagai menjaga kebersihan, ya,
untuk melapisi permukaan ataupun bantalan atau sebagai bantalan ya antar logam. Nah, sehingga ketika ada gesekan antara dua buah benda ya itu tidak akan menimbulkan kebisingan atau gesekannya itu akan berkurang. Nah, seperti saat kita yang sedang menyerut es, seperti tukang es, terdengar suara gesekan yang cukup mengganggu. Ya, kalau kalian beli es apa itu? Es campur ya, es campur atau es apa itu yang penjualnya masih menggunakan serutan ya, serutan kayak tukang kayu itu. Nah, itu nanti akan timbul bunyi. Ya kan? Terus tadi seperti yang saya bilang, ketika logam dikikir itu juga akan menimbulkan bunyi. Nah, itu kan terjadi gesekan juga. Nah, bayangkan apabila yang bergesekan adalah dua buah besi. Nah, tadi kikir dengan logam kan sama-sama logam. Kikir ya terbuat dari logam. Logam yang dikikir juga ya namanya logam atau besi. Ketika ditemukan ya akan menimbulkan suara yang nyaring gitu loh. Nah, itu kalau enggak dilumasi ya, hal-hal yang seperti itu kalau tidak dilumasi ya maka akan menimbulkan kebisingan. Kita akan terganggu gitu loh. Ya, makanya diredam. Nah, peredamnya adalah kalau di kendaraan itu menggunakan salah satunya yaitu menggunakan pelumas bagian mesin ataupun bagian komponen-komponen mesin itu biar tidak mengalami bunyi. Nah, tuh. Terus yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan mesin. Nah, ini menjaga kebersihan mesin, ini untuk tujuannya adalah mengendalikan pembentukan deposit yang disebabkan oleh termooksidatif degradation. Ya. Terus mencegah terjadinya penggumpalan kontaminan, mencegah penguapan oli pada permukaan logam panas. Ya. Selain adaptif deterjen, minyak lumas juga mengandung adaptif dispersan yang berfungsi untuk satu mencegah terjadinya low temperature thickening dengan cara disperse, mencegah terjadinya pengendapan komponen insoluble seperti slug dan mencegah penggumpalan dan penguapan pada permukaan logam yang tidak bergerak. Itu jadi fungsinya juga, jadi oli itu mempunyai dua unsur ya, dua unsur atau bahannya ya. Yang satunya adalah aditif, yang keduanya adalah aditif deterjen ya, aditif dispersan. Yang satunya aditif deterjen, yang satunya aditif dispersan. Yang fungsi yang kedua dari aditif dispersan adalah bersinergi dengan deterjen dalam mengendalikan deposit suhu tinggi. Nah, jadi maksudnya adalah itu tadi kan ada kontaminan, ada apa deposit ya, dan lain sebagainya. Itu kan terjadi apabila bergesekan kan logam dengan logam kan akan menimbulkan
semacam brush atau semacam partikel-partikel kecil ya. Nah itu nanti kalau tidak dibersihkan nanti akan menumpuk di mana? Ya di celah-celah komponen. Nah, itu. Terus yang selanjutnya adalah aktif dalam mengendalikan pembentukan shoot. Nah, oke. Kita lanjutkan. Aktif dalam mengendalikan pembentukan shoot di dalam mesin diesel sehingga mengendalikan pengaruh negatif pada peningkatan viskositas. Nah, ini kalau sudah terlalu lama digunakan, jadi pengentalan atau kekentalan dari minyak itu, sistem pelumas itu akan bisa menjadi kental, bisa menjadi air. Nah, apabila tidak ada adiktif, deterjen, dan dispersan di dalam minyak lumas, kontaminan atau kotoran yang larut di dalam minyak lumas jika tidak diproteksi akan mengakibatkan perubahan komposisi atau ikatan senyawa minyak lumas dan akan menurunkan kualitas atau performa minyak lumas. Nah itu. Terus ini degradasi minyak lumas menurun dan lain sebagainya. Faktor penyebabnya itu ada kondisi ekstrim, ada kontaminan, ya. Silahkan nanti kalian pelajari setelah ini, kan masih ada sisa waktu. Nanti dipelajari sampai pada ini ya. Silahkan dipelajari sampai pada merapatkan antar komponen, ya. Ini ya, sampai ini. Merapatkan antar komponen. Nah, nanti minggu depan, kalau ada waktu, kita webinar lagi, kita akan berbicara masalah komposisi minyak pelumas mesin otomotif. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan kepingin nanti mendengarkan lagi, nanti video nanti ya mungkin setelah jam 12 ya, setelah jam 12 akan saya share di Google Classroom ya. Nah, sehingga teman-teman yang belum bisa bergabung dengan kita, ya, yang tidak bisa bergabung dengan kita untuk pembelajaran webinar ini atau pembelajaran virtual, bisa mengikuti. Tujuannya adalah itu. Ya. Terus, sekali lagi, saya harap setiap ya intinya adalah saya tidak harus tidak harus nge-share ke grup WA mungkin ya, tapi ya berarti pas ada jam pelajarannya saya, ada jam pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor ya, silahkan kalian buka classroom-nya. Siapa tahu di sana ada tugas, ada materi yang saya share, ya silahkan untuk segera untuk dipelajari. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ketuanya siapa ini ketuanya? Halo?
Assalamualaikum. Farah. Ada enggak Iya, ini Pak. anaknya? Farah. Farah ya? Oke. Oke, Mbak Farah. Iya, Pak. Nanti saya ini nggak bawa absen ya. Nggak bawa absen yang itu. Yang apa? Yang manual. Tolong nanti daftar hadir teman-teman yang hadir hari ini yang mengikuti webinar ini, tolong di screenshot ya Mbak. Ini loh Mbak, di anggota ini loh Mbak. Iya, Pak. Nah ini di sini nanti tolong di screenshot semua, dan nanti setelah itu dikirimkan ke WA saya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya Nggak ada, Pak. akhiri? Oke, Nggak ada, itu Pak. tetap jaga kesehatan, ya. Berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, gitu ya. Iya, Pak. Oke. Sebelum saya akhiri, tolong ini apa, fitur kameranya, tolong untuk dinyalakan dulu. Tolong untuk dinyalakan. Bisa enggak? Sebentar saja, 1 menit. Enggak nyampe 2 menit, 1 menit aja. Oke, semuanya ayo. Mbak Isna ini, Mas Muhammad Zakaria, Mas Firman Ardiansyah, Mas Firman Ardiansyah, Mbak Asti, Mbak Mutia, Mbak Widya, Mbak Citra, Dian Ayu, Doni, ayo tolong dibuka dulu, bentar saja, nggak usah lama-lama. Oke, silakan dimatikan kembali, ya. Itu aja dari saya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya apresiasi kalian sudah meluangkan waktu. Setelah ini silakan kalian belajar atau meneruskan aktivitas kalian. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dan kesehatan. Itu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan yang mau keluar boleh. Makasih, Pak. Oke, sama-sama.